Bab 40. Tak asing dengan rumah Atta. Masih POV author. Hamil, ucap Nadine. Hahaha. Dia malah tertawa. Uhuk. Tapi terus batuk-batuk karena kesedak air liurnya sendiri. Ya nggak mungkinlah kalau aku hamil. Siapa yang menghamiliku? Jin Iprit? Sedang aku sama Aldon aja nggak pernah berhubungan badan. Iya kan? Sayang. Tatapan Nadine beralih ke arah Aldon. Iya, sayang. Balas Aldon dengan suara terbata. Ia membenarkan. Walau sesungguhnya ia jadi terganggu dengan dugaan tersebut. Memang benar ia tak pernah berhubungan badan dengan Nadine. Tetapi sewaktu Nadine menghilang, ia tak tahu apa yang telah terjadi pada gadis tersebut. Udah yuk, terusin makannya lagi, ajak Nadine. Aldon dan Moro yang semula hanya mengaduk-aduk mie ayam di hadapan mereka, kini harus terpaksa ikut menikmatinya. Kok enak? Celetuk Aldon setelah merasakan mie ayam tersebut. Iya, kok enak? Tambah Moro. Kemudian mereka berdua pun begitu lahap memakannya. Mirip orang yang kesetanan. Bahkan mereka sampai menghabiskan mie ayam sampai titik darah penghabisan. Udah gitu, mangkoknya sampai dijilat-jilat sampai kering. Dan tak hanya itu, tiba-tiba aja, sretit, Aldon mengambil bekas makan orang lain di meja sebelah. Mangkok yang masih bersisa kuahnya. Kamu ngapain? Sayang? Tanya Nadine. Daripada mubazir, sayang. Aku lahap aja sisa-sisa mie ayam dari pembeli yang lain. Hehehe. Jawab Aldon sambil terkekeh. Sedang Nadine tampak menelan ludah. Makasih ya, Aldon. Kamu udah nganterin aku sampai rumah. Ucap Nadine setelah mobil Aldon berhenti di depan gerbang kediaman rumah keluarga Baskoro. Iya, sayang. Sama-sama. Balas Aldon. Kalian mau balik ke kantor? Pandangan Nadine mengarah kepada Aldon juga Moro yang duduk di kursi penumpang. Iya, kami harus balik ke kantor. Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Ucap Aldon. Ya udah, Mac kerja aja ya, sayang. Nadine segera turun dari mobil. Kursi depan pun langsung digantian diduduki oleh Mora. Mobil pun segera melaju pergi. Menuju ke perusahaan Gondal-Gandul Group. Kamu tak curiga? Celetuk Mora di tengah-tengah perjalanan mereka. Membuyarkan suasana saling bungkam di antara mereka. Curiga apa? Tanya Aldon. Sambil sekilas melihat ke arah Mora. Bisa saja apa yang aku katakan benar. Tentang apa? Nadine yang mungkin saja hamil. Raut wajah Aldon langsung berubah masam. Enggak. Aku yakin dia nggak mungkin hamil. Ucapnya. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Karena aku sangat mengenal Nadine. Dia bukan wanita yang seperti itu. Hahaha. Mora malah tertawa mendengar ucapan Aldon. Kita sama sekali tak tahu apa yang terjadi ketika dia menghilang. Bayangkan saja, Aldon. Dia setahun entah berada di mana. Mungkin saja saat itu, dia dekat dengan laki-laki lain. Dia menjalin hubungan yang intim. Lalu, akhirnya ia melakukan perbuatan tersebut. Bisa saja dia. Cukup, Mora. Aldon menghentikan ucapan Mora. Karena ia sama sekali tak sanggup membayangkan jika Nadine benar-benar melakukan apa yang dituduhkan Mora. Wanita itu telah sama saja mengkhianatinya. Kenapa, Aldon? Kamu harus siap dengan kemungkinan terburuknya. Kamu harus siap menerima jika ternyata Nadine bukanlah wanita seperti yang kamu kira. Dan perlu kau tahu, Aldon. Hanya aku yang sangat mencintaimu. Aku yang tak akan mungkin mengkhianatimu. Tutur Mora. Sembari jemarinya terulur ke arah Aldon. Memberikan sentuhan lembut ke D4 Aldon. Aku yang akan selalu setia sama kamu. Sayang. Bisiknya. Ia sengaja mendekatkan bibirnya ke telinga Aldon. Maksudnya agar G4 irah Aldon bangkit saat ini juga. Tetapi malahan. Bau mulut kamu busuk banget. Sumpah. Celetuk Aldon. Moro pun refleks menjauhkan kembali bibirnya. Tetapi tangannya masih terus mengelus tubuh Aldon. Elusan yang semakin menuju ke bawah. Meraba selempangkangan Aldon. Memijit pelan burung perkutut Aldon. Ah! Aldon Mendes sempat hapelan.
Mora pun langsung mengulum senyum. Ia telah berhasil membangkitkan jiwa kelaki-lakian Aldon. Maka apa yang ia lakukan pun semakin menjadi. Ia terus memijit-mijit pusaka keramat milik Aldon. Enak sekali, sayang. Lirih Aldon. Kalau N4K, tapi kenapa kamu belum S4-nya, sayang? Tanya Mora. Udah kok. Udah S4-nya. Ini burung perkututku udah nanogram 4 jam maksimal. Masak sih? Iya. Kok? Ukurannya masih kecil kayak cabai rawit. Itu udah ukuran terbesar versiku. Sayang. Kalau pas mengkerut, malah ukurannya cuma sebesar kutu beras. Setitik doang. Jelas Aldon. Oh pantes tiap 3W sama kamu. Rasanya cuma kayak lagi digelitik. Timpal Mora. Tetap, masih sambil memijat-mijat cabai rawit Aldon. Ah, sayang. Aku jadi nggak kuat. L3 nguh Aldon. Akhirnya ia menghentikan mobilnya di sembarangan tempat. Karena N4 Su sudah menguasai dirinya. Ia langsung menyergap Mora. Menciumi bibir dan leher Mora. Tetapi kemudian apa yang ia lakukan tiba-tiba terhenti. Kenapa? Sayang. Mora pun terheran. Kok di leher kamu juga ada putih-putih kayak punyaku? Oh, ini aku ketularan panu kamu. Sayang. Gara-gara pergulatan kita yang waktu itu. Klek. Aldon tampak menelan ludah mendengarnya. Hari berikutnya. Masih POV Otter. Sayang. Bisa jemput aku? Aku nggak bawa mobil lagi kayak kemarin. Ketik Nadine. Pesan yang ia kirimkan kepada Aldon. Sembari ia yang tengah berjalan menuju ke gerbang depan. Berjalan di antara murid-murid di sekolah ini. Baik. Sayang. Aku akan segera jemput kamu, balas Aldon. Nadine pun memasukkan handphonenya ke dalam tas. Ia terus berjalan meninggalkan kawasan sekolah. Berdiri di pinggir jalan untuk menunggu kedatangan Aldon. Bem, bem. Terdengar suara motor milik Atta yang tengah keluar dari gerbang sekolah. Pandangan Nadine yang semula tertuju ke arah jalan di hadapannya. Langsung beralih ke arah Atta. Halo, Mas Atta. Sapa Nadine dengan keceriaannya seperti biasanya. Tapi Atta malah malingin muka. Ia terus melajukan si ayang menjauh pergi. Dih, jutek banget dia. Tapi justru itulah yang bikin dia jadi ngegemesin banget. Hehehe. Gumam Nadine. Ia kembali melihat ke jalan. Bram, bem. Terdengar suara motor Atta lagi. Ternyata dia kembali. Bahkan laju motornya mendekat ke arah Nadine. Lalu berhenti tepat di hadapan gadis tersebut. Lo nggak bawa mobil lagi? Tanya Atta. Iya, Mas. Jawab Nadine. Tapi habis ini bakal dijemput pacar lo, kan? Nungguinnya agak ke situ aja. Jangan di pinggir jalan. Nanti takutnya kesasak mobil yang lewat. Atta menunjuk bangku beton di trotoar jalan. Dan lagi, kalau misal ada orang nggak dikenal ngajakin lo bicara, nggak usah dipeduliin. Kalau bisa langsung tinggalin aja. Takutnya dia orang jahat. Terus kalau ada yang macam-macam sama lo teriak yang kenceng, minta pertolongan. Atau lo bisa lari pergi juga nggak apa-apa. Atta mewanti-wanti banyak hal kepada Nadine. Karena ternyata walaupun ia berusaha bersikap dingin, ia tetap menaruh perhatian kepada sang istri. Udah ya, gue tinggal. Pacar lo ditelepon lagi, suruh jangan lama-lama jemputnya. Atta menstater si ayang. Ia hampir melajukan kembali motornya tersebut. Tetapi kemudian, tunggu Mas Atta. Cegah Nadine. Kenapa? Mas Atta mau nggak nganterin aku pulang? Seketika Atta tertegun mendengar permintaan Nadine. Keadaan yang entah mengapa membuatnya berdebar-debar. Emang lo nggak dijemput pacar lo? Tanya Atta. Enggak, Mas. Pacarku lagi sibuk di kantor. Nadine bela-belain sampai berbohong kepada Atta. Tapi emang lo mau naik motor butut kayak punya gue ini? Atta menunjuk si ayang. Ya maulah, Mas. Nanti rambut lo jadi awut-awutan lo. Ya nggak apa-apa awut-awutan. Kan bisa disisir. Nanti lo jadi kena debu. Enggak apa-apa kena debu doang. Kan? Bisa mandi. Nanti lo bakal kehujanan. Lihat. Langitnya udah mendung banget. Ya elah, Mas. Cuma hujan air. Ngapain rakut?
Kecuali kalau hujan uang. Bisa aku kantongin uangnya. Hehehe. Nadine terkekeh. Ya udah. Ayo gue anterin. Asik. Nadine begitu girang. Nih, helm gue lo pakai aja. Atta melepas helm di kepalanya, lalu ia serahkan kepada Nadine. Terus Mas Atta gimana? Jetty nggak pakai helm dong. Nggak apa-apa. Misal jatuh kepala gue lebih kuat daripada kepala lo. Pokoknya yang penting lo aman. Nadine mengulum senyum mendengarnya. Buruan dipakai. Paksa Atta. Iya, Mas. Sebelum mengenakannya Nadine sempat-sempatnya membaui helm tersebut. Ternyata helmnya Mas Atta wangi banget. Berarti rambutnya Mas Atta juga pasti wangi. Nih. Iya, dong. Gue kan cinta kebersihan kayak otornya. Emangnya elu, rambut kutuan. Kok? Mas Atta tahu kalau aku kutuan? Nadine terkejut dengan tebakan Atta yang memang benar-benar tepat. Itu, kutu lo aja lagi dada-dada ke gue. Hah? Cantik terkejut. Ia hampir kehilangan harga dirinya. PHT. Atta tampak menahan tawa. Bercanda kok. Serius amat. Celetuk Atta sambil merebut helm miliknya dari tangan Nadine. Kemudian tanpa babi bu, ia memasangkan helm tersebut ke kepala Nadine. Melihat perlakuan Atta yang seperti itu, Nadine refleks mengulum senyum. Ada perasaan bahagia yang ia rasakan. Buruan naik. Titah Atta. Iya, Mas. Nadine segera menaiki si Ayang. Duduk di belakang Atta. Pegangan biar nggak jatuh. Titah Atta lagi. Iya, Mas. Nadine benar-benar melakukan perintah Atta. Ia segera memegang sesuatu. Tetapi ternyata, ngapain lo malah pegang titit gue? Lantang Atta. Maaf Mas. Salah. Nadine segera mengganti posisi tangannya. Kini Jetty memegang pinggang Atta. Motor pun melaju. Melewati jalanan di siang hari ini. Bres. Tiba-tiba hujan turun begitu lebat. Padahal Atta dan Nadine masih di perjalanan. Masih lumayan jauh untuk menuju ke rumah Nadine. Kita berteduh aja dulu ya. Ajak Atta. Iya, Mas. Nadine pun setuju. Atta segera menghentikan si Ayang di depan warung yang tutup. Ia bermaksud untuk berteduh di tempat tersebut. Lo udah terlanjur basah ya? Tutur Atta sambil membantu melepas helm di kepala si cantik. Iya nih, Mas. Bajuku basah kuyup. Nadine meraba kemeja putih yang ia kenakan. Membuat Atta refleks melihat ke arah kemeja tersebut. Hingga kemudian. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atta refleks istighfar. Ia melihat siluet bra yang dikenakan Nadine. Bra yang Jetty memperlihatkan bentuk P4 udara Nadine yang sangat luar biasa indah. Ia tak mau D3D gemoynya mengalami obesitas dalam situasi yang tak pas seperti ini. Ada apa, Mas? Nadine pun terheran. Tetapi bukannya menjawab. Atta malah segera mengganti posisi berdirinya, Jetty membelakangi Nadine. Enggak apa-apa. Atta sungkan untuk berterus terang. Kok, enggak papanya sambil ngadep ke sana? Mas. Nadine semakin terheran. Enggak apa-apa. Atta lagi-lagi sungkan untuk berterus terang. Ya udah kalau nggak apa-apa, ngadep sini kalau gitu. Ngadep ke arahku. Nadine menarik lengan Atta. Berusaha untuk mengembalikan posisi Atta. Nggak mau. Atta menolaknya. Ayolah. Nadine tetap memaksa. Nggak mau. Dan Atta juga tetap menolaknya. Ayo. Nadine mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggeret tubuh Atta. Hingga akhirnya. Lo itu kok bebal banget, sih? Lo nggak tahu ya kalau bra lo itu kelihatan. T3 tek lo tuh jadi kelihatan besar banget. Nanti kalau sampai dilihat cowok selain gue, gimana coba? Nih, pakai. Tutupin bagian D4 dah lo harus bisa menjaga aurat lo sendiri. Cerca Atta sembari sibuk melepas jaket yang ia kenakan. Lalu ia lempar ke arah Nadine. Melihat makian Atta, bukannya marah, Nadine malah tampak lagi-lagi mengulum senyum. Makasih ya Mas Atta. Tuturnya. Ia segera menutup bagian D4 dannya seperti keinginan Atta. Mereka pun kini sama-sama terdiam. Berdiri saling bersebelahan sambil melihat hujan.
Atta sesekali melirik ke arah Neidin. Tetapi kemudian ia terkejut. Neidin tampak kedinginan. Tubuh dan bibirnya terlihat menggigil. Lo kenapa? Tanya Atta. Ia begitu khawatir. Enggak apa-apa kok, Mas. Enggak apa-apa kok kayak gitu. Lo kedinginan ya? Dikit, Mas. Jawab Neidin. Atta pun kebingungan meski bagaimana. Karena kini mereka sama aja sedang terjebak hujan. Kita sekarang pulang ke rumah gue dulu aja ya. Rumah gue nggak jauh dari sini, kok. Nanti setelah di sana, lo bisa berganti pakaian yang kering. Setelah hujan reda, baru gue akan nganterin lo pulang. Gimana? Iya, Mas. Terserah Mas Atta aja. Neidin setuju dengan rencana Atta. Mereka berdua pun segera naik ke atas si Ayang lagi. Atta segera melajukannya menembus hujan yang masih lebat. Rumah Mas Atta di sebelah mana? Tanya Neidin setelah Atta memarkirkan si Ayang di halaman rumahnya. Ini rumah gue. Atta menunjuk ke arah pintu rumahnya. Ini. Neidin seperti terheran. Iya, ini. Memangnya ini rumah manusia? Ini kan kandang kambing, Mas. Kandang kambing matamu. Umpat Atta. Habisnya kecil. Hehehe. Neidin terkekeh. Ayo buruan masuk. Ajaknya. Iya, Mas. Mereka segera masuk. Tetapi begitu melihat keadaan di dalam, tiba-tiba Neidin merasakan hal yang aneh. Kok, aku kayak enggak asing yang lihat rumah ini, batin Neidin. Pandangannya berusaha berkeliling. Ia seperti sedang mengalami dejavu. Lo tunggu di sini dulu ya. Gue akan ambilin baju ganti buat lo. Ucap Atta. Ia segera melenggang ke dalam. Hanya sebentar. Ia kemudian kembali ke hadapan Neidin. Nih, lo segera ganti baju pakai ini. Atta menyerahkan baju ganti wanita, lengkap dengan dalamannya. Kok, Mas Atta punya ini? Atta sesaat tertegun. Punya istri gue. Oh, tanggapan Neidin hanya seperti itu. Udah sana ganti baju di kamar mandi. Biar lo nggak kedinginan lagi. Perintah Atta. Iya, Mas. Neidin segera melenggang ke dalam. Berjalan menuju ke kamar mandi. Ia tak kebingungan dengan letak di mana kamar mandi di rumah ini berada. Dan ia kembali terheran dengan hal tersebut. Tapi kemudian ia mengabaikannya saja. Setelah selesai berganti pakaian, Neidin pun kembali ke depan. Atta tengah duduk di sofa usang ruang tamu. Begitu melihat sosok Neidin, ia seketika berdiri sambil terperangah. Anjir, gue kayak lihat si cantik yang dulu. Si cantik yang masih gila. Si cantik yang masih jadi istri gue. Batin Atta karena melihat penampilan Neidin. Ngelihatin akunya kok gitu banget, Mas. Kenapa? Aku pakai baju apa aja kelihatan cantik ya? Mas Atta lagi terpesona ya? Hehehe. Pede lu. Timpal Atta. Buktinya barusan ngeliatin aku sampai gak berkedip. Karena gue lagi ngeliatin upil lu yang nemplok di bawah bibir. Atta terpaksa berbohong. Upil? Neidin refleks memegang bibirnya. Mencari upil yang dimaksud Atta. Mana? Mas? Kok nggak ada upilnya? Neidin gak bisa menemukannya. Udah ketelen lo sendiri berusan. Klek. Neidin tampak menelan ludah. Duduk, Gih, sambil nunggu hujan. Titah Atta. Iya, Mas. Neidin segera duduk di samping Atta. Duduk dengan jarak lumayan dekat. Sretit. Atta pelan-pelan menggeser bokongnya. Berusaha sedikit menjauh dari Neidin. Ia enggak mau sempatnya jika dekat-dekat sang istri. Apalagi pas lagi hujan kayak gini. Hawanya pingin keempat win dan kelon. Sretit. Tapi Neidin juga menggeser posisi bekongnya jadi kembali mendekat ke arah Atta. Atta langsung melihat ke arah Neidin. Neidin balas tatapan Atta tapi sambil meringis menyebalkan. Sretit. Atta kembali menggeser bekongnya. Neidin pun juga demikian. Sretit. Lagi-lagi Atta menggeser bekongnya. Begitupun dengan Neidin. Sretit. 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 Terus seperti itu sampai Upin Ipin lulus kuliah. Tetapi akhirnya. Lo kenapa sih? Deket-deket gue mulu. Anjing.
Umpat Atta. Ia akhirnya tak tahan dengan kelakuan Neidin. Takdir, Mas. Takdir matamu. Umpat Atta lagi. Hehehe. Neidin hanya terkekeh. Lo tahu kan? Gue itu laki-laki beristri. Enggak seharusnya lo deket-deket sama gue. Kan? Mas Atta mau on the way duda. Jadi bebas dong. Hehehe. Celetuk Neidin lagi-lagi sambil terkekeh. Sial. Atta pun hanya bisa merutuk. Mas. Panggil Neidin. Apa? Ketus Atta. Tenggorokanku kesedak angin nih. Mas. Ada minum enggak? Bilang aja mau minta minum. Pakai bilang kesedak angin. Rutuk Atta. Lo mau minum apa? Susu. Sirup. Coca-Cola. Atau vanilla latte? Atta menawarkan. Vanilla latte aja, Mas. Jawab Neidin. Vanilla latte gue nggak punya. Kalau lo mau, lo bisa beli sendiri di cafe seberang jalan sana. Kalau gitu Coca-Cola aja, Mas. Itu juga gue nggak punya. Coca-Cola adanya di warung. Kalau sirup? Sirup gue belum beli. Gue biasanya beli sirup setahun sekali. Itu pun pas lebaran. Ya udah susu aja. Enggak punya. Lagian kalau susu, lo punya sendiri kan? 2 malahan. Tinggal lo kenyot. Bereskan. Ucap Atta. Terus Mas Atta punyanya apa? Cuma teh. Bilang kek dari tadi. Rutuk Neidin. Ya udah Mas. Teh aja nggak apa-apa. Oke. Tunggu ya. Atta beranjak berdiri. Kemudian ia melenggang ke dalam. Pergi menuju ke dapur. Membuatkan teh aroma pucuk daun kecubung. Hanya 3 menitan. Teh racikan Atta pun jadi. Ia segera membawanya ke depan. Ke ruang tamu, di mana Neidin berada saat ini. Nih, tehnya. Atta segera meletakkannya di atas meja. Makasih, Mas. Dengan gerakan ceroboh Neidin segera meraih teh tersebut. Ia bermaksud ingin langsung meminumnya. Tetapi ternyata teh masih begitu panas. Hingga panasnya terasa sampai di luar cangkir. Au, panas. Jari-jari Neidin terasa kepansan. Lalu ia pun refleks melepas cangkir tersebut. Dan akhirnya, cangkir pecah ke lantai. Ya ampun. Maaf, Mas. Neidin segera duduk berjongkok. Ia hampir bermaksud memunguti pecahan beling cangkir. Tetapi Atta mencegahnya. Biar gue aja yang bersihin. Lo nggak usah ikutan pegang beling. Takutnya antara belingnya malah lo makan. Kan, berabe. Atta segera memunguti satu persatu pecahan beling. Tetapi kemudian pecahan beling tersebut malah melukai jemari tangannya. Au. Pekik Atta. Tangan Mas Atta berdarah. Lantang Neidin begitu melihat ada D4 rak keluar dari jari Atta. Aku akan ambilkan obat, Mas. Neidin beranjak. Ia segera melenggang ke dalam. Ia masuk ke kamar Atta. Ia menghampiri lemari kecil yang bertengger di pojok ruangan. Ia mengambil obat yang memang tergeletak di tempat tersebut. Lalu, ia beralih ke meja naka samping tempat tidur Atta. Ia membuka laci mejanya. Ia ingat. Ia pernah meletakkan perban di tempat tersebut. Setelah Neidin mendapatkan semuanya, ia pun hampir melangkah menuju ke pintu kamar. Hampir kembali ke hadapan Atta. Tetapi kemudian, sretit. Langkahnya terhenti. Ia tiba-tiba tertegun. Aneh. Apa-apaan yang barusan aku lakuin ini? Kok aku bisa tahu dan bisa hafal letak obat dan perban di rumah ini? Neidin menyadari kejanggalan tersebut.